Pemirsa, praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan sejumlah pejabat di Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kemenaker tidak hanya merusak citra birokrasi, namun juga menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik masih rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi yang bersifat sebagai budaya. Orang semakin kesini semakin permisif. Jadi nggak berlebihan Mas ya, jika memang ini kemudian jadi pertanyaan kita semua, apakah memang ini budayanya kita sekarang orang Indonesia begitu? Nah itulah yang berkali-kali di forum ini kita mempertanyakan itu. Karena faktanya kita disuguhi oleh drama-drama korupsi yang tidak habis-habis itu. Satu perkara diungkap, perkara lain muncul, mulai dari yang sifatnya sendiri-sendiri, kolektif, atau yang dinikmati secara bersama-sama dalam bilangan tahun, bukan hanya sekali korupsi. Ini juga yang kemudian akan menjadi pertanyaan kita semua, Mas Kohar dan juga pemirsa, apakah memang harus dibagi-bagi bersama begitu? Karena ini sesuai dengan tema kita, membagi uang korupsi. Kita simak. Membagi uang korupsi. Perilaku korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas para pejabat itu. Belum selesai terheran-heran dengan perilaku lancung sebelum-sebelumnya, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan terbaru. Itulah yang terjadi ketika sejumlah pegawai Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker ditangkap karena memeras tenaga kerja asing atau TKA. Aksi itu berlangsung tidak hanya bilangan tahun dalam hitungan jari, tapi sudah terjadi lebih dari 1 dekade. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga pemerasan terhadap TKA itu sudah berlangsung sejak 2012. Duit yang terkumpul diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar rupiah. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 8 pejabat maupun bekas pejabat Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA Kemenaker sebagai tersangka. Dari uang hasil pemerasan itu, mereka juga menggelar pesta makan-makan dan bagi-bagi kepada seluruh pegawai hingga office boy Direktorat PPTKA. Ada sekitar 9 miliar rupiah uang diduga hasil korupsi yang ditebar kepada sekitar 80 pegawai. Para pejabat di direktorat itu seakan hendak berbagi dosa kepada seluruh pegawai, sekaligus hendak menjadikan aksi berbagi uang hasil pemerasan sebagai kebiasaan. Maka, uang hasil gratifikasi dan pemerasan pun akan dianggap sebagai rezeki yang mesti dibagi. Padahal, aksi bagi-bagi itu adalah upaya membuat rekan kerja tutup mulut dan tidak banyak cincong karena sudah mendapat bagian dari sebuah tindak pidana. Modus mereka sebenarnya bukanlah barang baru. Mereka memanfaatkan celah dan kewenangan yang mereka miliki dalam penerbitan izin bagi TKA. Celah itu pun dipakai dengan cara memperlambat proses perizinan bagi TKA yang tidak memberi uang pelicin. Padahal, sebagai aparatur negara, sudah seyogianya mereka melayani publik secepat dan sebaik mungkin.
mereka juga sudah mendapatkan gaji beserta tunjangan dari uang rakyat untuk menjalankan pekerjaan dan pelayanan sebaik-baiknya. Toh, yang mereka kerjakan sebetulnya bukan pekerjaan tambahan, bukan lembur, melainkan murni dari bagian tugas pokok mereka. Hal itu kian menegaskan bahwa masih saja ada birokrat kita yang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kelakuan jorok para pegawai negara yang beberapa kali menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto itu memang benar-benar terbukti adanya. Meskipun nilainya tidak sedahsyat kasus mega korupsi yang mencapai triliunan rupiah, negara tidak boleh menganggap enteng. Penindakan harus tetap dilakukan tanpa pandang bulu. Kendati sudah sangat lambat, pemerintah tetap harus segera menutup celah bagi terjadinya aksi serupa. Aksi pemerasan oleh aparat negara harus dihentikan, baik terhadap warga negara lokal maupun asing. Reformasi birokrasi yang sudah digaungkan sejak 2 dekade lalu nyatanya tetap menyisakan praktek klasik, yaitu kegagalan menciptakan abdi negara yang mampu mewujudkan integritas. Karena itu, demi merealisasikan itu, sistem mesti direalisasikan secara ketat. Minimalkan persinggungan manusia dalam segala pengurusan izin. Cukup antara pemohon dan sistem berbasis teknologi yang bekerja. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memperlambat atau memperkilat penyelesaian permohonan karena ada atau tidaknya rasuah. Sepanjang seluruh persyaratan memadai, izin harus dikeluarkan. Kalau ada syarat yang kurang, silakan untuk dilengkapi. Jika tidak bersedia melengkapi, jangan harap izin bisa keluar. Penggunaan teknologi akan menghambat tumbuh kembangnya perilaku korup. Teknologi tidak bisa membelok-belokkan sistem yang ada sesuai keinginan maupun bayaran. Hanya manusia yang bisa melakukan itu. Maka jangan ragu lagi untuk bertindak dan merealisasikan reformasi birokrasi seutuhnya. Karena itulah yang akan mengamputasi kanker ganas korupsi. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 9900. Sekali lagi di 021 583 9900. Editorial akan kembali usai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dalam tema pagi ini, praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan sejumlah pejabat di Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing sudah bergabung bersama kami penelpon dari Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Anggi Asibuan dan Pak Abdul Kohar. Pagi Pak Ondo. Ya Pak Ondo, silakan Pak Ondo. Ini Ya. preman berdasi melakukan pemerasan hingga sampai 53 miliar di Dirjen PPTKA ya, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Ini saya pikir kenapa baru sekarang ya ketahuan. Kenapa nggak sejak lama? Karena udah di periode-periode yang lalu. Di kementerian mana yang tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini? Kementerian Agama juga ada. Coba lihat sebelumnya di Kemendikbud ada korupsi pengadaan PC komputer itu hampir 1 triliun. Itu juga di era Pak Nadiem periode lalu, bukan yang sekarang. Bubarkan saja Irjennya kalau tidak berfungsi. Kita kan punya tim pengawas itu, Irjen, ada juga DPR sebagai mitra. Sebagai rakyat saya capek nih melihat koruptor senyum-senyum saja mesti sudah diborgol dan pakai baju oranye. Sudahlah Pak Prabowo, tak usah lagi teriak-teriak soal korupsi.
Keluarkan saja perpu untuk memiskinkan koruptor bila undang-undang perampasan aset selalu ada di prolegnas tapi tidur. Juga sahkan undang-undang pembuktian terbalik. Terakhir, penjarakan koruptor di tengah kota, jadikan objek wisata untuk bahan pembelajaran anak-anak sekolah. Ini mungkin ada efek jerah. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Wando, terima kasih, Pak. Mas Kohar, ini mewakili suara hati Indonesia, begitu capek dengerin kasus korupsi ada lagi. Nah, ini kan tadi sudah disinggung sedikit, sudah 1 dekade tanpa ada alarm dari sistem pengawasan internal maupun eksternal, begitu. Apakah memang ini menandakan adanya pembiaran sistemik? Ya, begini, kan ada banyak sekali teori tentang mengapa korupsi itu terjadi. Salah satunya adalah Kierkegaard, ya, yang mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena diskresi, ditambah dengan monopoli, tapi minus akuntabilitas. Ada diskresi, ada monopoli, tapi tidak ada akuntabilitas. Nah, problem untuk menciptakan akuntabilitas ini kan mestinya yang harus dikejar. Contoh, di dalam kasus tenaga kerja asing ini, celah-celah itu muncul ketika aturan dibuat. Aturan dibuat itu tujuannya untuk mempermudah, untuk mengendalikan, kan tujuannya untuk pengendalian. Di direktoratnya namanya Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing, supaya ini bisa terkendali. Tetapi praktik yang terjadi adalah bagaimana tenaga kerja asing ini dia bisa menghasilkan uang. Bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Siapa yang berani memberikan amplop tebal, memberikan uang dalam jumlah yang banyak, maka dialah yang akan cepat diizinkan untuk bekerja di Indonesia. Jadi diizinkan atau tidak diizinkan itu bukan berdasarkan sesuai peraturan atau tidak, kompetensinya ada atau tidak, tetapi berdasarkan tebal tipisnya amplop. Nah, kalau semacam ini terus terjadi, maka salah satu cara yang dilakukan adalah membuat sistem. Membuat sistem bagaimana orang itu tidak bersinggungan secara langsung. Tetapi ini persoalannya, sistem sudah siap untuk dilakukan, tetapi ada saja yang tidak setuju, ada saja yang mencoba untuk menjegal. Karena apa? Karena ini dianggap sebagai periuk, sebagai penghasil untuk penggemuk pundi-pundi. Oke, ini ada poin menarik. Mas menyinggung digitalisasi tadi kan, gitu. Ini kan sering disebut juga sebagai solusi supaya nggak korupsi, supaya tidak bersinggungan dengan manusia, begitu. Tapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa sistem digital ini tidak menjadi ladang manipulasi baru oleh aktor-aktor yang justru memiliki akses ke dapurnya, Mas? Ya, tentu saja begini loh. Yang paling penting termasuk di dalamnya di Indonesia itu adalah teladan. Teladan itu dari siapa? Teladan itu ya dari pimpinan. Ketika berada di dalam salah satu direktorat, maka ya dirjen itu dia harus memberikan teladan. Nah, dirjen itu dia akan meneladani yang atasnya lagi, kementerian, menteri. Kalau dirjennya tidak bisa diteladani, direkturnya tidak bisa diteladani, malah yang terjadi justru dirjen, direktur, sampai pada level office boy berbagi-bagi uang hasil korupsi, maka ini kan sudah sangat-sangat keterlaluan, dan ini adalah praktik yang jangan-jangan, kita tentu saja tidak berharap ini terjadi di beberapa tempat, tetapi jangan-jangan ini praktik yang lazim. Inilah yang harus dicegah, dan pencegahannya harus betul-betul sistemik. Mencegah korupsi itu tidak bisa dengan cara yang ala kadarnya, tidak bisa dengan cara tambah sulam, kejar di direktorat ini lalu lepas di direktorat yang lain, tidak bisa. Itu harus sistemik, harus kolaboratif, harus melibatkan semua pihak. Karena praktik-praktik korupsi itu bisa menyasar di banyak tempat. Ada urusan perizinan, ada urusan kemudian yang terkait dengan lingkungan. Kita saksikan hari ini kan yang sangat ramai misalnya di kasus Raja Ampat. Itu kan juga bagian dari praktik-praktik yang diduga ada praktek-praktek korup di situ, praktek-praktek yang tidak semestinya dilakukan, tetapi kemudian dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini, selama kita tidak memperbaiki sifat-sifat buruk yang disebut dalam pidato kebudayaannya Mukhtar Lubis tadi, 6 sifat buruk, salah satu diantaranya adalah sikap korup, hipokrit, munafik, menyangkal dan seterusnya, maka ya kita akan berada dalam situasi yang terus-menerus begini terus. Seperti kayak lingkaran setan yang tidak pernah terputus. Kenapa kita begitu jago jika berkaitan dengan jargon, tapi ketika praktiknya agak sulit dilakukan nih, Mas? Ya, karena kita kehilangan salah satu wujud sosok-sosok yang autentik. Autentik itu adalah satunya kata dengan perbuatan.
Satunya kata dengan perbuatan itu sebetulnya sudah banyak dicontohkan oleh sosok-sosok kita terdahulu, oleh para pendiri republik ini. Kita kehilangan sosok sekarang? Kita kehilangan, seperti kehilangan itu. Kita lebih banyak mengalami surplus politisi, tetapi defisit negarawan. Ini kan yang sudah menjadi keluhan kita dalam beberapa, bukan hanya bilangan tahun, tapi sudah beberapa dekade terakhir ini, kita kehilangan itu. Ada waktu yang kemudian sempat diporak-porandakan semuanya bahwa menjadi korup itu adalah suatu yang biasa. Maka kan ada yang namanya tempat basah, tempat kering. Di kalangan birokrasi kan dikenal itu. Itu kan menandakan bahwa memang kita ini orientasi orang untuk masuk dalam jabatan tertentu itu ya masih berburu rente. Bukan orientasi untuk pengabdian, itu masih sangat jauh lah panggang dari api itu. Nah bagaimana mengubah mental ini, kalau dalam kasus ini saja sampai ke OB pun diikutkan begitu ya, Mas Koharnya. Bagaimana supaya bisa kita lurus kembali, nanti kami akan lanjutkan pemirsa diskusinya usai jeda. Tetap bersama kami. Ya, selalu ada ucapan bahwa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, begitu Mas Kohar saat ini. Nah, pertanyaannya ada, apakah ini sekedar soal mentalitas individu atau memang cerminan dari bobroknya atas kerja birokrasi kita, Mas? Korupsi itu hampir dilakukan, tidak mungkin dilakukan hanya individu, hanya orang per orang. Nggak mungkin. Korupsi itu hampir tidak mungkin, hampir mustahil dilakukan satu orang lalu dia melakukan semuanya. Pasti ada yang namanya kerjasama dalam konteks keburukan, yaitu mereka saling menutup celah satu sama lain atau mencari ruang, mencari celah satu sama lain. Karena itu proses menutupnya, proses menghentikannya itu juga harus sistemik. Dengan cara yang sistemis, maka orang dipaksa untuk gagal membobol ruang-ruang yang mestinya dia incar untuk dibobol. Nah, tetapi sayangnya memang kita menghadapi situasi yang sangat sulit. 10 tahun, 15 tahun reformasi birokrasi yang dicanangkan selama ini, ternyata hasilnya baru pada level artifisial. Bahkan belum menyentuh pada substansi. Ini sangat menyedihkan. Karena yang paling penting yang ingin disentuh dari reformasi birokrasi itu kan mewujudkan birokrasi yang berintegritas. Tetapi persoalannya kita menghadapi kultur birokrasi kita yang hingga saat ini belum sampai pada itu, tujuan yang utama itu. Integritas itu masih menjadi pertanyaan yang sangat-sangat besar. Karena itu, maka sistem yang harus dibangun sekarang adalah satu, bagaimana cara sistem pencegahan. Ini yang berkali-kali dibicarakan tetapi gagal untuk diwujudkan. Ya, sistem pencegahan harus betul-betul terjadi dimanapun tempatnya, termasuk di Direktorat katakanlah Kementerian Tenaga Kerjaan yang di situ ada praktek-praktek pemerasan terhadap tenaga kerja. Kalau sudah sistemik, apakah sistem pencegahannya juga bisa berjalan dengan baik, Mas? Ya, ada undang-undang yang kemudian untuk mengejar kemana uang itu berlari, kemana hasil korupsi itu dinikmati. Ya, follow the money. Nah, dengan cara follow the money itu kita akan bisa melakukan itu. Dan jangan lupa, undang-undang perampasan aset harus dipastikan kapan itu mau disahkan. Selama undang-undang perampasan aset itu belum dilakukan, maka ya selama itu pula orang masih berani untuk melakukan korupsi karena paling dia nanti dihukum paling banter 10 tahun, dipotong masa tahanan, kemudian karena kelakuan baik dia bisa dikurangi, dia pulang dia masih bisa menikmati uang yang dia korup. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai sistemik itu. Kita sangat berharap ya Mas bahwa setiap pagi kita tidak membahas korupsi lagi ketika nanti memang ada niat atau keteguhan komitmen dari pemerintah soal korupsi. Iya, kalau kita membahas korupsi ya Mas, mudah-mudahan prestasi. Mas Kohar, terima kasih Mas untuk pagi hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi di tubuh birokrasi. Tidak cukup dengan penindakan hukum, reformasi sistem harus dipercepat agar tidak ada lagi ruang untuk jual beli izin atau gratifikasi tersamar. Hanya dengan begitu kepercayaan publik bisa dipulihkan dan pelayanan publik menjadi benar-benar berintegrasi. Saya Anggi Hasibuan, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.